Prime. Wes record iki. Ya, sing rapi kau sih. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 akan membawakan materi mengenai organisasi. Untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Dari saya, Khalid Mediansyah Kindangen dengan NBI 286. Saya Alfian Fitra dengan NBI 192. Saya Cindy Puspitasari, NBI 229. Saya Sabila Arifah Kapso dengan NBI 244. Lalu untuk mengenai materi organisasi, pertama dari definisi akan dijelaskan oleh rekan kami Sabila. Silakan. Definisi organisasi. Menurut Lois Allen, organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan pemenang, serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Intinya, organisasi adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, untuk slide ini siklus organisasi ya. Jadi ini untuk ada yang di garis pertama itu ada eh, kelahiran organisasi ya singkatnya seperti itu. Lalu untuk siklus kedua itu ada pertumbuhan, lalu mencapai hingga titik maksimal ya seperti itu. Lalu organisasi tersebut mengalami penurunan. Lalu yang terakhir mengalami death ya. Maksudnya itu seperti sudah tidak berjalan. Eh, Selanjutnya siklus organisasi bisa dilanjutkan rekan kami Sabila. Untuk siklus organisasional birth atau kelahiran organisasi dengan memanfaatkan keahlian dan kompetensi beberapa orang kemudian dapat menciptakan nilai atau value sehingga dapat disebut lahirlah sebuah organisasi. Menciptakan nilai misalnya menemukan cara baru untuk dapat meraih pasar. Yang kedua ada organizational growth atau pertumbuhan organisasi, yaitu organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Banyak cara yang dilakukan agar dapat tumbuh seperti meniru strategi, struktur, dan budaya organisasi yang telah sukses sebelumnya. Selanjutnya ada organizational decline atau penurunan organisasi, yaitu suatu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi menghindari, menetralisir, atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. Yang terakhir ada organizational death atau organisasi yang mati, yaitu organisasi yang tidak bisa lagi beroperasi dan beraktivitas lagi. Hal seperti ini sebenarnya yang harus dihindari dari suatu organisasi. Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya itu ada konsep organisasi akan dijelaskan oleh rekan kami Cindy ya. Silahkan konsep organisasi. Untuk konsep organisasi di sini ada dua. Yang pertama konsep statis. Konsep statis ini merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang terkait bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang selanjutnya, konsep dinamis. Dalam konsep dinamis, organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses perorganisasian, pekerjaan, orang, dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Lalu ada entitas organisasi. Entitas organisasi merujuk pada suatu badan atau unit yang memiliki struktur formal dan tujuan tertentu dalam menjalankan aktivitasnya. Ini mencakup berbagai jenis organisasi seperti pertama, perusahaan. Entitas yang beroperasi dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan, seperti perusahaan swasta atau publik. Yang kedua, ada lembaga pemerintah, organisasi yang menjalankan fungsi publik seperti kementerian atau badan pemerintah daerah. Yang ketiga, organisasi non-profit.
Entitas yang berfokus pada tujuan sosial atau amal tanpa mencari keuntungan finansial, seperti yayasan atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya, untuk macam-macam organisasi bisa kembali dilanjutkan oleh rekan kami Cindy. Macam-macam organisasi, yang pertama ada organisasi klasik. Organisasi klasik merupakan struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Organisasi ini disebut dengan organisasi tradisional atau disebut juga organisasi mesin. Berkembang mulai tahun 1800-an atau abad ke-19. Dalam organisasi ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terpresentalisasi serta membiarkan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Organisasi klasik ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Lanjut akustika. Aku ya, Lanjut. Oh, untuk macam-macam organisasi ada neoklasik. Neoklasik adalah aliran organisasi neoklasik muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap organisasi klasik. Ketiga organisasi yang tergabung dalam organisasi klasik tersebut dinilai sangat kaku dan mengabaikan hubungan manusiawi. Organisasi neoklasik memberi perhatian khusus pada aspek psikologis dan sosial pada diri anggota organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok kerja. Macam-macam organisasi ada modern. Organisasi ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua organisasi sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Organisasi modern sering disebut dengan organisasi analisa sistem atau organisasi terbuka, yang memadukan antara organisasi klasik dan neoklasik. Organisasi-organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Macam-macam organisasi ada formal dan informal. Menurut Gonzales dalam Irawan 2015 menjelaskan bahwa organisasi formal adalah bentuk dari organisasi sosial yang dibuat untuk mengatur perilaku anggotanya. Organisasi formal memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik, menjelaskan hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Organisasi informal lebih fleksibel, tidak terlihat, dan tidak memiliki struktur yang jelas. Keanggotaan di organisasi informal bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Organisasi informal bisa menjadi formal jika hubungan terstruktur tidak berjalan seperti seharusnya. Kemudian ada sekunder dan primer. Pada organisasi sekunder, hubungan bersifat intelektual, rasional, parsial, dan kontraktual. Hubungan ini resmi dan tidak pribadi dengan memberikan kewajiban kepada anggotanya. Organisasi ini memberikan sarana untuk mencapai tujuan anggota. Di sisi lain, organisasi primer memerlukan partisipasi penuh dan pribadi dari setiap anggota. Dengan keterlibatan emosi, hubungan dalam organisasi primer bersifat pribadi, spontan, langsung, dan tatap muka. Ya, itu tadi macam-macam organisasi ya. Terima kasih Mas Alfian. Lalu untuk selanjutnya ini ada teori organisasi. Teori organisasi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi dapat ditingkatkan efektivitasnya dan bagaimana mereka mempengaruhi serta dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Teori organisasi juga mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip yang membimbing operasi, pertumbuhan, dan perubahan organisasi. Studi organisasi terdiri dari 2 aspek, material
yang berisi ekonomi, manajemen, dan teknik yang dominan dalam memberikan penjelasan, dan aspek manusia yang berisi teori organisasi dan perilaku organisasi yang merujuk pada tingkat. Selanjutnya jadi teori organisasi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi dapat ditingkatkan efektivitasnya. Aku mau sing wis. Karena saran ya, lanjut. Selanjutnya teori organisasi berdasarkan level analisis ya. Jenis teori organisasi sendiri beragam berdasarkan literatur serta sumber pustaka berdasarkan Scott dalam Likert. Pada tahun 2010, teori organisasi dibagi menjadi 3 level analisis yang terdiri dari level sosial psikologis, level struktural, dan level makro yang akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama, level sosial psikologis. Teori organisasi pertama, yaitu level sosial psikologis, merupakan teori organisasi yang lebih berfokus terhadap hubungan individu serta antar personal yang ada di dalam sebuah organisasi. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi melakukan upaya untuk menjelaskan bagaimana orang yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut saling berhubungan dalam mencapai tujuan masing-masing. Lalu untuk yang selanjutnya ada level struktural. Level struktural ini merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada sebuah organisasi secara umum, serta subdivisi dari sebuah organisasi seperti contohnya departemen, tim, dan sebagainya. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi juga menjelaskan mengenai bagaimana antar unit yang ada di dalam organisasi seperti halnya departemen, bagian, seksi, dan sejenisnya memiliki kaitan antara satu sama lain dalam mencapai tujuan masing-masing tim tersebut. Untuk yang terakhir ada level makro. Jadi untuk level makro sendiri merupakan teori organisasi yang lebih berfokus kepada peran sebuah organisasi dalam menjalin hubungannya dalam kelompok organisasi tersebut. Pada level ini ahli organisasi melakukan upaya dalam menjelaskan hubungan antar organisasi dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Dengan begitu beragamnya teori organisasi menjadi sangat sulit untuk mempelajari mereka tanpa referensi ya. Jadi salah satu buku referensi untuk mempelajari teori organisasi yaitu ada 4 edisi yang membahas mengenai itu. Yang pertama yaitu ada Scientific Management, teori motivasi, teori kontingensi, struktural, dan masih banyak lagi. Jadi untuk materi yang kami bawakan sebelumnya dari tadi ini kami bacakan, itu sumbernya sudah ada di akhir setiap slide ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. N. Slideku gak kegeser mau lo apa sih?